Oke ya. Wah, Udah bersama ini hari apa ya? Malam Minggu. Ya. iya, Malam Minggu muncul di sini, yes. tandanya cuma satu. Apa itu, bro? Nggak ada pacar berarti. Wah, Jadi kita menemani di malam Minggu. Pada kali ini malam Minggu ini minggu yang berat ya buat kripto ya. Dimana kita lihat juga banyak orang kapitulasi, bro. yes. Nggak cuma orang sih, miner. Tempatnya miner. Yap. Miner itu kapitulasi, bro. Kalau kita lihat data dari CryptoQuant juga itu di level drawdown minus 7,7%, hash rate-nya turun. Yes. Ini same level of kapitulasi ketika FTX. Makanya kemarin gue udah sempat bilang di pojok gue juga, Agree. kalau misalnya itu sampai ke 51 miner itu wipe out. Oke. Ya barang mereka itu net break even. Dan Iya. itu mereka akan force selling. Kenapa mereka force selling? Karena mereka butuh bayar listrik. Ya, Butuh bayar operasional. Dan mining itu sepertinya industri yang kurang seksi ya, bro ya. Iya, sensitif dengan price. Sangat sensitif dengan Market, price, ya. kenaikan Market listrik juga. Dan ini banyak yang menyerah sampai salah satu miner paling besar di dunia yang kata cuma mining Bitcoin, mining Ya. coin lain. Yang akhirnya terima backlash yang luar biasa besar dari ya komunitas Ya. Bitcoin itu sendiri. Oke. Nah ini gimana bro, menurut lo setelah Mt. Gox ini, setelah pemerintah Jerman ya, Yes. yang nggak pernah melakukan keputusan yang benar, mereka selalu melakukan Ya, keputusan yang salah. pantesan kalah semalam di Euro, bro. Kalah Jerman. Jerman. Kalah. Karena keputusannya nggak pernah benar. Ketika dia jual Bitcoin di market, tapi ini yang bikin gue penasaran. Iya. Apakah korelasinya itu sebenarnya memang sebesar itu bro antara Bitcoin dengan altcoin yang lain? Karena kita lihat yang dijualin sebenarnya itu bukan altcoin. Yang dijual tuh spesifik Bitcoin. Mt. Gox tuh cuma jualannya Bitcoin. Ya. Benar. Ini cuma jual Bitcoin. Miner cuma jualnya Bitcoin. So, as a logical, kalau industri ini sebenarnya terpisah gitu misalnya. Yang kayak orang Ya. bilang, oh Bitcoin, altcoin gitu. Harusnya altcoin gak kenapa. Tapi altcoin Iya, dibelek benar. bro. Cek gitu. Benar. Tanggapan lo apa? Apakah korelasinya setinggi itu? Ya. Oke, ya. First of all ya, bro. Saya lebih prefer ini, bro. Waduh. Dulu nih. Oke. Orang mic gue. Iya. Ini kalau begini mungkin. Oke, karena pernah jadi IO yang mungkin, bro. ya? Pernah jadi IO dulu. Iya. Wedding organizer dulu. First of all ya, bro, mending di mining, bro, daripada di mining. Karena ini ya, miner ya mungkin sakit kalau harganya turun. Ya. Di mainin itu beda. Di mana beda ya? Ya karena ini udah kita sempat share ya kemarin di informasi di Discord, Ya. yaitu tanggal 4 kemarin ya. Ya. Kita juga melihat hash rate drawdown yang paling parah di Bitcoin di level yang ya sejak runtuhnya FTX juga. Tapi memang indikator ini tidak mencerminkan ya bullish or bearish price action. Ya. Tapi yang terjadi ya setelah itu ya kita lihat ya harga ada kapitulasi yang cukup dalam di Bitcoin. Jadi behind the scene ya, ini Yes. pun saya melihat memang berita ya di CryptoQuant ya, berbagai analisa ini mengungkapkan memang sudah ada ya bro, berbagai miner ini yang jualan Kapitulasi. Bitcoin tapi OTC, dan itu saya lihat beritanya ya, datanya 2 minggu yang lalu ya, tapi memang nggak semua ya harus ditampilkan untuk menghindari ya bro kepanikan. Ya. Karena memang kita masih percaya cycle gonna be continue sampai akhir tahun 2025 atau 2026 awal, dan ya kita langsung lihat aja ke price action-nya Bitcoin. Ya. Hal yang kita lihat di sini ya, ini fenomena yang mirip dengan Maret 2021, di mana Maret 2021 harga dari Bitcoin ini mengalami sideway yang cukup parah. Cuman bedanya ketika Maret 2021 itu yang terjadi adalah alt season. Ya. Dan kemarin kita juga mengalami sideway yang parah ya. Dan Ya. di sini memang kita bet on alt season. Karena apa ya? Ada tesis ya mengenai approval ETF Ethereum dan berbagai katalis lain. Kita lihat juga SPX naik, Nvidia naik, but sadly nggak di market crypto. Dan akhirnya ya finally the neckline is broken down.
Dan di sini kalau kita lihat drop yang sama itu mengarahkan kita kemana? Kita ke 50.000. Karena 50.000 ini adalah equilibrium area di mana selain ya psychological support, ini kalau kita lihat fraktal yang sama ini, ya ini juga ada ya potensi kita bottoming di sini. Dan ketika kita bottoming di situ, ya kita tinggal copy paste dari 138% ya di November ini dengan yang ada sekarang itu targetnya fix ya. Kalau kita bottoming di 50.000 itu targetnya adalah 88.000. Jadi 50.000 ya stopnya, setelah itu ke 88.000 it's very probable ya dan logical. Jadi tinggal ya kita manfaatkan opportunity ini dan jangan terbakar bro selama downtrend ini. Itu kan pattern yang lu lihat bro. Kalau pattern yang gue lihat nih, gue bikin teori gue sendiri langsung di sini bro. Itu bentuknya kayak M bro. Jadi M itu pattern gue sebutnya sini pattern MACD. Kalau kena kapitulasi di bottom 50.000, itu kalian kan jadi MACD. Itu pattern MACD ya. Benar. Karena ya kita semua ke drawdown ya. Saya ke drawdown, Bro Timothy ke drawdown. Kita kerja di MACD bro. Iya benar. Kerja di MACD itu kalau. Tapi ya balik lagi bro. As long as kita stick together, ya kita ngadepin market ini bersama-sama. Everything gonna be alright. Ya. Portfolio gue juga kena drawdown ya. Portfolio gue total kena drawdown tuh 26,5% kalau nggak salah terakhir lihat. Ya, saya lebih tinggi pasti. Dia lebih tinggi karena barang dia berbeda, barangnya berbeda. Karena gue exposure ke altcoinnya memang minimal dari awal ya. Gue sempat share portfolio constructionnya. Tapi barang-barang gue yang kayak 2,5% ya. Gue ada pegang tahu juga. Dalam drawdownnya. Even render gue juga drawdownnya dalam ya. Karena gue nggak take profit. Ya, gue nggak take profit. Jadi kalau kalian kira, oh dia bisa masuk perfect, keluar perfect, enggak. Ya. Mungkin gue masuknya memang di awal-awal di bawah 1 gitu kan. Cuman ketika kan naik ke 4, gue tambah besar muatannya. Ketika 11 ya gue belum sempat TP gitu. Jadi posisi gue yang 2,5% tuh lately nggak gimana gitu. Dan banyak yang lumayan hangus ya. Contohnya seperti tahu juga dropnya dalam. Tapi apakah itu berarti menyerah gitu di kripto? Ya jawabannya enggak ya. Karena udah biasa ya. Gue juga selalu bilang bahwa investor-investor terhebat di dunia itu banyak yang drawdownnya besar loh. Contohnya kita lihat banyak investor yang salah. Misalnya contohnya Bill Ackman, ketika dia beli Netflix, dia beli di top, jual di bottom, sekarang Netflix rebound lagi balik ke area dia beli. Rugi berapa? Rugi besar sekali ya. Tapi apakah yang dia lakukan itu menyerah? Tidak ya. Namanya market itu memang bro, semua investor terhebat di dunia itu punya drawdown yang besar sekali ya. Selama hidupnya mungkin Buffett juga 50% itu 3 kali. Ya ini bisa ditunjukin ya screennya. Ya ini dari Heads Follow bro. Ini top 50 ya. Berkshire Hathaway Holdings. Ini yang publish ya bro. Ya yang publish. Dan kita juga lihat ya average buy price-nya ini juga ada yang Kraft Heinz ya. Negatif 58%. Ya. Liberty Media negatif 27%. Kemudian Snowflake negatif 32%. Ya, ada yang 62% juga drawdown-nya ya, Paramount Digital. Ada yang 74% ya. Liberty Latin Amerika. Jadi memang nggak ada investor hebat bro ya yang aman ya dari drawdown. Karena in the end of the day kenapa Buffett bisa kaya? Ya karena lebih banyak yang hijau dari merah. Ya total portfolio untung dan gini. Di investasi itu sebenarnya sederhana. Bahkan lu mau 50-50 ya. Kalau kalian invest di tempat yang benar, Buffett juga selalu bilang, it doesn't take 20 perusahaan kok untuk bikin lu kaya. Setuju. Just one right bet dia bilang. One right company bisa change everything. Sama, one right coin tuh mungkin bisa change everything di portfolio kalian. Jadi jangan kira kalian coba belajar begini, kena drawdown tuh suatu yang negatif. Semua orang ngalamin drawdown yang luar biasa. Gue pun ngalamin drawdown yang paling luar biasa. Ya, gue beli IOTA tuh sampai habis semua uang gue. 0 ya. Drawdownnya sampai ke 0. Apakah waktu itu gue merasa resentment terhadap marketnya? Of course. Apakah gue nyerah? Gue nyerah waktu itu. Cuman sebagai gue orang yang ibaratnya ini kan ada nyamuk. Terbang terus. Gue sebagai orang yang udah pernah ya ngalamin apa yang gue alamin. Gue cuma mau bilang kalian harus jadi wiser ya. Makin lama kalian di market, kalian akan sadar gitu. Karena psikologinya emang gak gampang gitu. Contohnya bro ya. Di 170.000 Bitcoin, banyak yang berharap
market itu turun biar mereka bisa serok lagi. Yes. Tapi ketika sudah dikasih untuk turun untuk dia serok, mereka panik dan mereka malah jual barangnya. Yang mereka tadi misalnya gini, kalian beli di 60.000 nih, dia terbang ke 74. Di 74 kalian ngerasa, oh, ini kayaknya kemahalan, maunya pas murah. Begitu dikasih murah, kalian nggak mau beli. Begitu naik lagi ke 88, kalian ngerasa terlalu mahal. Ya. Dan di 90 kalian FOMO. Nah, 88 ngerasa terlalu mahal, 90 kalian FOMO, ya. Kalian cuma dapat upside-nya kecil ke 100.000. Setuju. Ya. Kalau itu begitu cycle selesai, turun lagi kalian hold terus. Jadi itu psikologi di pasar, psikologi di market, dan kalian nggak bisa lawan karena itu memang manusiawi ya. Kita pun juga ketika kita ada posisi yang rugi, kita berharapnya kalau BEP itu kita mau keluar langsung. Iya benar. Padahal banyak kan setelah dia BEP dia terbang lagi. Setuju. Kan itu kan. Jadi kalau kita turun, turun 50% misalnya tuh Buffett. Ya. Dia mau balik lagi BEP kan. Habis itu nunggu terbang gitu. Jadi jangan BEP kalian cut langsung ya, kalian buang waktu kan. Setuju. Gimana menurut lo bro? Tapi untuk altcoin-altcoinnya yang dibunuh lah ini di market ini. Ya first of all kita lihat ya Ethereum dan juga Solana. Karena kalau kita lihat dari Banter Bubbles, decent bounce di altcoin. Ya. Ini ya sesuai sama yang sebelumnya kita bilang bahwa altcoin ini saya yakin ya kalau Bitcoin ke 50.000 turunnya udah nggak terlalu dalam karena mereka udah kapitulasi duluan bro. Benar. Jadi marketnya di sini lebih forgiving ke altcoins. Kenapa ya? Karena kita lihat reboundnya Bitcoin cuma 2,23%, sementara Akes Network 14%, Shiba Inu bahkan 14%. Udah terlalu jenuh bro, mereka ini dihabisin ya. Ya. Price action-nya turun semua ketika ini konsolidasi yang maut di sini Bitcoin. Karena every single alt season itu terjadi ketika Bitcoin konsolidasi ya. Jadi dan di situ kita hanya bisa bet ya 50-50 dan itu alt season atau enggak. Kalau memang enggak ya yang terjadi adalah kapitulasi dari altcoin. Kita pertama lihat Ethereum dulu. Karena Ethereum udah tinggal 2 sampai 3 hari lagi ya bro diperdagangkan di ya ETF-nya diperdagangkan. Nah, sekarang memang dia ada di support $3.000 ya. Price action wise ini yang Ethereum sekarang memang ada di area membeli. Tapi pertanyaannya apakah ada yang mau membeli? Karena kalau Bitcoin drop ke 50.000 dan lebih turun lagi, ya kita pasti retest 2.500 untuk Ethereum. Jadi double top di Bitcoin itu sudah breakdown. Nah ini Ethereum malah nunggu breakdownnya ya. M-nya nunggu bro. M itu maut maksudnya ya. MACD. Bukan MACD. Maut ya artinya. Dan Solana ya, kita lihat coba yang di Solana ini juga relatif bro, lebih kuat. Padahal Solana ini belum di approve ya ETF-nya. Tapi orang-orang ini lebih suka berspekulasi menjelang approval ETF-nya daripada menjelang ETF-nya diperdagangkan. Karena ini masih kuat ya. Price action wise Solana ini sangat kuat ya. Dimana kita melihat dia melawan bro, melawan dari semua price actionnya Bitcoin, melawan semua price actionnya Ethereum, dan ini juga ada di area yang ideal ya, di bullish order block di daily, dan sejauh ini nih yang saya lihat ya, Solana outperform Ethereum by much. Itu juga kalau kita lihat Solana sendiri, itu ekosistemnya juga banyak yang naik ya bro ya. Yep. Dan sekarang ini unik ya ketika terjadi seperti ini. Yang rebound pertama tuh kenapa meme dulu bro menurut lo? Kenapa justru meme yang punya price action paling kuat? Yang andil yang paling besar ya. Mungkin karena kita lihat bro di cycle ini ya. Dari awal cycle itu kita selalu melihat korelasi. Kalau layer 1 pump duluan, meme dump ya. Terus habis itu gantian ya, layer 1-nya dump, meme-nya yang pump. Dan setiap kali ada pump yang besar di meme ya, itu semua market akan tanking down. Dan kalau meme ini mulai turun, ya ini semuanya tanking down. Dan itu udah dijelasin sebelumnya. Kenapa? Karena culture orang-orang ini saya lihat tuh very degenerate. Karena kalau kita lihat by on-chain data di ETH di Solana, memang
turun bro harganya. Ya. Tapi transaction-nya itu stabil. Nah itu yang cukup aneh ya, karena kalau kita lihat ya di sini ya, Ethereum ini transaction count-nya setiap hari stabil bro. Ya. Padahal harganya ini turun. Ini menunjukkan kalau apa? Harganya turun Ethereum, mereka serok cepet-cepet, habis itu langsung dibeliin meme. Yap. Itu yang saya lihat. Karena nggak ada drop transaction sama sekali di Ethereum ya kita ngomong. Karena ini kita lihat ya, ketika Ethereum top cycle di 2018 ya dia turun, transaksinya juga turun. Ya. Di top 2021 cycle topnya ya transaksinya peaking, harga turun, transaksi juga ikut turun. Nah ini harganya turun tapi transaksi tetap stabil bro. Jadi kasino yang di Ya. berbagai protokol ini ada, itu setiap hari nggak pernah sepi nih kayaknya. Ya. Yang memperjualbelikan meme coin ya. Oke. Jadi kalau Solana sendiri lu lihat seperti apa price action-nya? Price action wise ini yang paling kuat sekarang ya. Diikuti juga dengan Ton dan juga Tron bro. Ya. Kita kan sempat bercanda ya di margin call sebelumnya ya. Kalau bro tim bullishnya ya ini sama Tron, sorry sama Ton. Ya. Ton ya. Saya bullishnya sama Tron karena kalau kita lihat ya, ini sempat kita alert juga Tron. Nah ini dia yang paling kuat bro sampai sekarang ya. Kita mungkin bisa lihat ya TRX. Ini yang ya kita lihat price action wise Itu dia sebenarnya naik dua yang sendiri. paling kuat bro. Dua yang paling kuat sekarang. Ya. Dua yang paling kuat sekarang. Tronton bro jadinya. Ini Tronton. Tronton ya, kayak truk ya. Tronton. Tronton ya. Ini naik semua ya. TRX dan juga Ton. Karena TRX ini kalau lepas di 0,15 Ya. dia price action. Ini price discovery. Ini mirip dengan chartnya BNB ya. Sayang tapi BNB false breakout ya. Tapi kalau TRX ini very very bullish ya patternnya. Ya seperti ini ya. Dan ketika dia berhasil breakout di sini, ya kita lihat yang namanya price discovery di sini di TRX. Ya kita nggak usah jauh-jauh ya, targetnya 1618-nya itu pasti akan ya kena di ya 0,25 ya, Ya. untuk TRX dalam jangka panjang. Itu untuk TRX ya. Yes. Untuk Ton sendiri bro. Ton terakhir ya saya lihat chartnya itu dalam formasi yang sama dengan TRX. Apa maksudnya di sini? Nah ini juga kena stop hunt bro, tapi dia naiknya cepet banget. Ya, ini juga pattern yang sangat bullish ya. Kita lihat di TRX, sorry di Ton, dan $10 ini masih terbuka sampai sekarang. Ya, dan ini tinggal nunggu one last knock ya. Ini sudah getting heavy ya untuk bisa naik ya, dan 15% bro dari DAM kemarin. Ini satu-satunya koin yang nggak peduli dengan keadaan market sekarang ya. Ini benar-benar the real anomali ya. Bitcoin seperti ini, ya Ton seperti ini. Jadi this one is forbidding. Dan ya, Ton itu kalau kalian ingat target $10. pertama kali gue bahas yang gue bawa itu kalian udah denger ceritanya juga dari pertama itu waktu margin call khusus member di berapa bro waktu itu? Tanggal berapa? Udah lama banget ya? Lama banget. Jadi kita ya sempat dibahas ya sekitar di 2 dulu bro. Ya. Masih Sekitar di 2 ya Ton waktu itu. Tapi apakah gue tetap pede itu akan climbing? Untuk sekarang gue masih wait and see. Apakah gue mau nambah barang? Belum tentu ya. Udah cukup nyaman dengan adanya sekarang karena alokasi altcoin gue seperti kalian tahu nggak pernah besar ya. Yes. Makanya portofolio gue walaupun drawdown tapi dari total awal ya portfolio masih plus karena gue Bitcoin dari 18.000 ya. Gue besar masuk di 18.000, pertama entry di 16 waktu itu gue masih kayak takut waktu karena narasinya ke 13 ya. Dari 16 gue icip-icip dikit, 18 gue hajar full. Tapi apakah kena drawdown total sekarang? Ya pasti kena gitu. Yes. Cuman ya gue yakin dengan portfolio gue ya walaupun misalnya ada satu pun yang nanti drawdown sampai 80%, gue yakin dengan money management gue dengan keep Bitcoin itu besar sekali di portfolio gue. Nah, apakah cash gue akan gue deploy? Jawabannya enggak. Kenapa? Karena gini. Kalian tahu gue ada deploy di sekitar 70.000, di sekitar 68.000, 65.000 ya, 55.000 pun gue open secara public. Gue masih ada bulk cash, mungkin sekitar 15% dari total portfolio, tapi nggak akan gue pakai sekarang. Kenapa? Gue itu suka bikin portfolio gue seperti benteng. Ya. Gue tahu ada financial crisis. Sebenarnya gue tuh nyontek Berkshire Hathaway cara operasi. Cuma bedanya lagi di kripto aja. Berkshire itu kalau kita lihat cash positionnya $190 miliar.
Ya. Kenapa dia punya cash posisi sebesar itu? Jawabannya, dia itu tulis ya di annual letter Buffett bilang dia mau bikin Berkshire itu sebagai fortress ya, benteng gitu loh. Kalau misalnya yang lain goyang, dia nggak goyang. Sama kayak gue selalu punya posisi cash yang kuat, gue selalu punya posisi fondasi. Berkshire nggak bakal goyang, kenapa? Karena 40% di Apple. Oke, ya benar. Apple-nya kripto siapa sih? Itu udah jelas, dia bisa jawab Bitcoin gitu. Yes. Jadi kayak sama kalau kalian mau main di Indonesian Stocks juga sama. You have to own BCA gitu. Ya. Kalau kalian mau portfolio rigid gitu, mau yang lain naik turun kena FCA. Tapi kalau lu punya BCA ya aman portfolio lu. Itu strategi sederhana. At least tuh kalau gue suka bobotin nih minimal untuk pemula ya. Pemula bobotin 50% lah di Bitcoin. Ya. Misalnya area ini nih. Kalian misalnya nggak pernah punya kesempatan untuk entry ya. Ini menurut gue time to buy gitu. Misalnya kalian cash posisinya 80% ya. Yes. Lu bisa Bitcoin, deploy 50% sekarang di Bitcoin menurut gue. Ya. Opini gue lu bisa deploy 50% sekarang di Bitcoin. Nah, apakah lu hold cash posisi? Of course. Hold cash posisi. Jadi jangan masuk semua, ya. Jangan selalu masuk semua. Itu karena kesalahannya gitu, bro. Lu coba untuk pilih, lu overconfident dan di sini di mana overconfidence bias masuk gitu. Misalnya, kita kan sebenarnya bahas koin kripto banyak sekali. Karena itu ada yang kalian minta bahas, ada yang kita bahas sendiri. Ya. Kalian mungkin kejebak di bias yang namanya overconfidence bias. Itu satu. Kalian terlalu pede dengan diri kalian sendiri. Yang kedua, kalian kena confirmation bias. Itu pun gue tuh juga kena, bro. Ketika misalnya contoh ya, ini contoh confirmation bias gue di salah satu posisi gue. Dia udah tahu gue masuk ton tuh dari 2. Gue masuk ton, tapi ketika pas kemarin di 6,5, Pantera keluarin riset untuk dia beli besar. Ya. Gue jadi tambah pede gitu. Karena Pantera nge-konfirmasi bias gue bahwa ton itu adalah investasi yang benar. Tapi apakah ton itu akan selalu benar? Apakah nggak mungkin balik ke 1? Ya gue nggak tahu. Ya. Tapi bias gue kena tuh di situ. Ya. Jadi ketika misalnya kita ngomong koin sesuatu yang kalian udah pegang, kalian ngerasa, ini gue bener nih berarti nih. Ya. Itu adalah confirmation bias. Dan itu sulit. Jadi kalian akan cari picking nih. Kalian akan cari misalnya di YouTube tentang koin tersebut. Kalian cari yang bagusnya dan kalian pilih yang jelek ya. Kalian nggak bisa cari diagram tengahnya. Ya. Kalian nggak bisa ketemu titik tengahnya di mana fakta itu berada. Dan itu terjadi di semua level ya bro ya. Di semua level penggemar market dari yang very expert sampai ke yang pemula. Nah jadi kalian harus paham di situ ya. Mungkin kita nextnya mau bahas beberapa bro. Ya. Oke. Gue nggak mau lihat price actionnya, tapi gue mau pendapat lu. Kenapa kayak misalnya WIF itu memiliki price action yang menurut gue relatif kuat. Ya. Bahkan Apa yang terjadi ketika 15 itu bounce back, perfect Benar. bounce back. Bahkan kalau kita lihat bukan hanya WIF ya, tapi juga SIBA ya. Iya. Ini mereka relatif sangat kuat bro dibandingkan yang lain. Nah ini saya cari yang lebih relevan. Nah ini kenapa ya? Karena kalau secara price action ya ini dia mendekati ya bullish order block di weekly chart. Kenapa ini sering saya ajarkan ya di buku Mastering Altcoin juga ada. Every single time kita melihat ya altcoin ini mendekati di weekly chart ya, mendekati Ya. di bullish order block itu selalu ada rejection yang cukup kuat. Dan di faktor lain ya, orang ini suka ini bro, berspekulasi dan selalu ya, saya melihat justru sekarang yang fundamental ya ini kalah kuat ya dengan para koin-koin meme ini. Ya. Karena ini relatif tidak terlalu goyah ya. Karena cycle ini driven by meme sekali lagi. Dan bukan hanya WIF ya. Kita lihat SIBA ya, kita lihat Doge itu turunnya dia nggak segede bro ya drawdownnya dengan koin-koin yang lain. Ya, ini SIBA juga memang retrace ya di 0,5 ya atau bahkan lebih dalam. Tapi price action wise nggak kayak koin-koin new listed ya, Ya. di checks yang very heavy sealed by VC crypto yang mana metode marketingnya adalah airdrop. Itu yang dia hancurin bulan-bulanan ya. Ya. Malah memiliki ya lebih baik, lebih net positif meme justru daripada berbagai heavy sealed ya VC checks coins itu. Karena itu kan sebenarnya mereka bikin airdrop tuh sebagai biaya marketing mereka. Setuju. Sebenarnya basically itu biaya marketing yang dikasih ke user. Ya. Tapi seperti ini juga banyak dibahas ya oleh apa? Ternyata setelah kita keluarkan narasi yang airdrop itu,
banyak dibahas sama senior-senior dari luar negeri ya. Yes. Seperti Kobe dan lain-lain, mereka bikin analisa bahwa ya punya tesisnya sama seperti gua, bahwa airdrop itu dikasih ke lowest value of user. Ya. Jadi user yang gak punya duit gitu. Jadi begitu dapat barangnya langsung dibuang semua di market. Itu bikin koinnya itu fluktuatif dan bikin sentimen sangat negatif. Jadi contohnya kalau lu airdrop sebuah koin ya sebagai project owner, ketika lu nggak deliver sesuai ekspektasi mereka dapatnya berapa, itu langsung keluar tuh misalnya di Twitter project lu scam. Ya, benar setuju. Itu jadi masalah besar untuk para investor-investor yang mau masuk ya. Jadi kalian harus lihat dari sisi itunya. Sebagai airdropper mungkin mereka kecewa, aduh kok dapat cuma dikit. Akhirnya mereka berteriak bahwa project itu adalah scam. Ya. Jadi kayaknya ke depannya project-project akan menghindari sistem airdrop ini yang 2021 masih dipakai. Ya. Jadi metanya udah bukan meta airdrop lagi nih sekarang. Dan sekarang gue juga bisa bilang bahwa mungkin NFT-nya era ini meme, bro. Yes. Ya kan ada narasi seperti itu kan, bahwa NFT untuk di cycle ini tuh meme, it's meme. Ya. Tapi apakah gue berinvestasi di sana? Gue enggak ya. Mungkin kalau dia cari opportunity dikit bisa tembak kayak dia keluar gitu. Cuman gue bukan orang yang seperti itu dan kayak kungfu kita beda gitu. Iya. Kalau dia mungkin lihat ini bisa nih dihajar sip gitu. Dia lihat ini bisa dihajar. Gitu. Iya. Karena memang ini bro saya bilang agak berani ya strategi marketingnya. Karena koin-koin yang baru rilis ini bahkan bro sampai 20% alokasi token mereka itu untuk airdrop. Itulah kenapa masuk cek semua langsung dihajar bro. Langsung digebukin lah istilahnya. Dan ya selalu ada riset ya bro. Gak ada token yang setelah listing, hampir semua token yang listing itu 2 minggu setelah listing itu dengan airdrop itu selalu turun dengan signifikan. Itulah mengapa banyak sekali bro akhir-akhir ini berbagai project itu yang menggunakan sistem poinomic. Jadi dalam artian mereka melakukan sesuatu, rewardnya nggak langsung tokennya, melainkan poin-poin tertentu untuk kemudian poin tersebut dijadikan insentif lain yang non ekonomik. Karena ketika mereka melakukan sesuatu ya di dalam komunitasnya, terus dikasih token ya dijual lah bro. Betul. Gak ada layer yang ya namanya dikasih duit gratis. Siapa yang nggak dimasukin ke dompetnya? Benar. Itu fenomena yang terjadi dengan berbagai project bro. Yang ya itu saya lihatnya ya rame banget memang project yang dengan airdrop ini di cycle ini. Sebelumnya 2021 memang ada ya, tapi sekarang ini lebih masif, seakan-akan selalu dijadikan pedoman ya untuk gaining new user. Ya. Ini kita lihat market crypto itu masuk ke fear ya di sini ya. Fear itu kalau kita lihat juga itu terakhir itu di September. Yes. Di September 2023 ketika market itu memang paling bottomnya sebelum dia massive run up. Ya. Jadi ini baru balik lagi kita ke fear ya setelah extreme greed kemarin di 74.000. Yes. Maret itu market euphoric semua. Jadi buat yang tanya, oh saya misalnya baru belajar kripto di Maret gitu, terus saya rugi. Salahnya siapa? Gak ada yang salah ya. Marketnya memang turun, marketnya memang drawdown 20%. Itu sama kayak kalian masuk saham ketika Black Friday, rugi semua. Ya. Apakah itu 100% salah kalian gak atur money management? Gak juga. Ya itu tuh memang nature-nya market. Ya. Jadi kalau kita lihat di sini, tapi uniknya orang begitu, orang kadang mau belajar ketika semua orang ekstrim greed ya. Jadi kan belajar di sini. Yes. Harusnya kalau manusia yang logis ya bisa bernalar dengan baik. Mereka itu harusnya mau belajar ketika extreme fear seperti ini. Karena ini harga saat kaos kaki lagi diskon gitu. Yeah. Lu jangan beli kaos kaki pas kaos kaki lah harga lagi 3 kali dong. Tapi itulah psikologi manusia. Yeah. Dia lihat wah ini keretanya terbang cepet ya. Lompat gua kena tabrak cepet gitu. Benar. Kena tabrak kereta. Ya. Jadi karena greed dari hati kalian, wah itu jadi kemana-mana itu. Yes. Ya, greed yang muncul dari dalam hati kalian sendiri, tuh kalian lempar tuh ke orang lain. Karena gini, nunjuk ke orang lain sebagai kambing hitam itu adalah hal paling mudah yang kalian bisa lakukan. Itu pun gue lakukan ya. Jadi zaman dulu ketika gue rugi di IOTA, waktu itu ada yang bikin tuh di forum-forum kripto ya. Di kalau kalian lihat forum-forum awal yang Bitcoin Talk itu ada yang bisa bahas altcoin. Itu ada yang bikin thread di situ tentang IOTA itu gue maki habis. Gue bilang salah lu karena tesis lu jelek. Ya. Yang pencet tombol tuh gue, ya. Yang mau beli itu gue. Tapi gue salahnya yang bikin tesis. Padahal dia cuma bikin tesis gitu. Yang eksekusi ordernya tuh gue. Kenapa gue eksekusi ordernya? Karena gue greedy. Yes. Ya. Di situ kalian sebagai manusia itu bisa ngaca, ya. Untuk
cara paling gampang untuk improve di hidup bro, itu untuk nggak salahin orang lain dulu. Setuju. Itu kalian sama, kalian mungkin ketawa gitu, kata orang demo gitu di TV, oh pemerintah begini, pemerintah begitu. Tapi kalian ketika kalian rugi, kalian mau salahin orang gitu. Itu anehnya luar biasa buat gua. Itu persis sama kayak orang demo gitu. Kayak minta, oh naikin UMR itu. Ya. Itu sama persis. Kalian cuma nggak mau tunjuk apakah skill gua yang kurang. Apakah memang kondisi makroekonominya seperti itu. Ya. Ya. Orang misalnya masuk ke saham 2019 bilang, saya rugi karena COVID. Oh salah dia karena bikin tesis. Kan itu ngaco. Gitu. Marketnya drawdown 20%, kalian cari orang lain untuk disalahin. Yang kalian bisa salahin itu diri kalian sendiri. Ketika kalian salahin diri kalian sendiri, itu improvement mulai bro. Mulai ada ya. Setuju. You become a wiser person in the market. Lu bisa jadi orang yang lebih, apa ya, bisa lihat secara jauh. Kayak tadi, gue nggak tiba-tiba sehari ini gue ngerti semua tentang apa yang gue tahu di market, tentang bias-bias, kesalahan lu berpikir. Kenapa gue bisa spot exactly lu salahnya di mana? Ya, gue bisa spot exactly lu salah di mana karena I've been there. Ya, Setuju. kita udah belajar nendang dengan cara itu, gitu. Kita udah belajar mukul dengan cara itu. Kita ini di perguruan nih levelnya udah tinggi gitu. Iya. Silatnya tuh udah tinggi gitu. Kan gue bilang kemarin, Aceh ini seperti perguruan. Ada bocah baru belajar nendang sekali, nendangnya belum sakit gitu. Iya. Udah keluar turun gunung bikin perguruan kecilnya gitu. Udah berasa jago. Ada juga orang yang sebenarnya masih murid di sini tapi dia bolak-balik tuh. Dia Iya. bolak-balik tuh. Oh ini gurunya ngajarin, oke gue ajarin di perguruan kecil gue ini. Macam-macam. Ya orang macam-macam. Ada juga yang nggak mau belajar lah, nggak mau belajar. Gue mau salto-salto aja. Gue nggak mau belajar pakai tongkat gitu. Salto-salto aja. Terus kepala gue gapak, goblok lu itu. Baru sadar dia. Iya. Ya. Ada yang bikin guru satunya tuh sampai guru satu udah capek gitu. Ini muridnya ngapa lagi narik-narikin gitu kan bajunya. Prof gitu kan. Jadi itu dinamika yang terjadi gitu. Coba kalian expect perguruan yang misalnya ada 2.000 orang. Seperti chaosnya itu seperti apa sih? Perguruan kungfu orang ada 2.000 gitu. Iya. Nah itu kira-kira Aceh itu seperti itu gitu. Orang ada 4.000 nih kalian guys. 4.000, kalian bayangin di otak kalian 4.000 itu. Ya satu stadion kecil itu. Satu stadion basket itu. Iya. 4.000 tuh orang, wah banyak sekali. Terus satu ada yang maunya salto, ada yang mau mukul orang gitu. Benar. Ada yang nggak mau belajar, ada yang cuman mau belajar terus digangguin sama yang lain dan dia marah. Gitu. Karena gini, 4.000 itu jumlahnya sangat banyak ya. 10% dari kalian tuh udah berapa? 400 orang. 400 orang gangguin yang lain. Itu bisa bikin 20%-nya marah gitu. 800 orang. 400 orang itu ngechatin bareng-bareng gitu. Wah ini begini nih begitu. Yang lain terganggu. Setuju. Ya. Faktanya kayak tadi ada yang bilang, apa ini kenapa ini begini? Tapi ini 4.000 orang menikmati di sini. Itu namanya konsepnya the law of large numbers. Ya. Ketika lu memang punya jumlah yang besar, ada jumlah sedikit yang kayak, oh ini begini itu begitu. Kesannya kayaknya banyak orang yang nggak suka gitu. Ya. Karena itu cuma sebagian kecil yang nakal tuh sedikit gitu. Ya, yang lain padahal duduk diam gitu kayak mau belajar. Oh, gimana nendang? Oh, ini nendang. Ngikutin gitu. Oh, nonjok ini, tangan di atas gitu. Ya. Jadi jangan lah begitu. Sekali misalnya diskredit, oh ini dia kungfunya belum tinggi karena begini. Ya silahkan gitu. Benar. Ya. Kalian datang ke gunungnya loh gitu. Jangan lu salah perguruannya. Lu datang ke gunungnya gitu. Kalau lu nggak merasa ini turun gitu. Jangan lu mau pukul dari belakang guru lu gitu. Ya. Ada yang mau coba pukul dari belakang, tapi kalian harus ingat guru kungfunya itu kita. Ya. Lu kalau mau pukul kita dari belakang, make sure harus mati guru kungfunya. Karena kalau enggak, ini satu cepak gitu selesai. Karena memang teman-teman ini harus paham bro. Memang by data hanya 3% yang berhasil. Itulah mengapa ya yang kita ajarin ini teman-teman harus praktekkan sendiri ya, semuanya. Dan di sini teman-teman lihat ya, kita punya tesis, kita punya outlook, perfect nih bro, analisa ya. Wah setelah Halloween, wah ini ada ETF, wah ini mau pemilu tahun ini, wah ini Bitcoin konsolidasi, wah ini seperti ini. Tiba-tiba ada salah satu negara market sell Bitcoin semua ya turun. Apakah kita tahu tiba-tiba ada satu negara, oh tiba-tiba market sell. Jerman jualan langsung di market budget tech gitu. Terus tiba-tiba ini dibagi ke semua mongox. Ya emang
market is a place of random events. Ya, Itu yang harus kita pahami. Dan saya nggak pegang semua exchange akun teman-teman. ya. Nggak mau, close. Nah, kalau gitu ya kita juga nggak bisa bro mengaba-aba. Kita hanya bisa mengajari ya, mencontohkan dan membimbing. Ya, makanya kita pengennya kalian bisa belajar sendiri sebenarnya. Iya. Kenapa ada modul? Kenapa nanti kita mau bikin 100 lagi modul dari bulan ini? Karena ya kita mau belajarin kalian kungfunya gitu. Supaya Iya. kalau kalian bisa turunin ke ya, nanti ke anak-anak kalian atau apa terserah gitu. Ya. Yes. Kita bukannya mau kalian nyontoh kita cara mukul gimana. Karena ini kan naik sepeda ya sama ya. Makanya gue contoh analogi kungfu karena itu yang paling bagus yang gue pikir. Ya. Lu naik sepeda ya kan. Lu nggak bisa cuma ngeliatin orang naik sepeda gitu. Lu nggak bisa cuma ngeliatin orang mountain climbing terus lu gue langsung bisa manjat ke atas, lu langsung jatuh gitu. Tangannya beda gitu loh. Lu jangan pikir karena kapurnya dia yang sihir, bukan, tangannya kuat gitu. Ya tangannya kuat. Jadi kalian itu ketika kalian ngelihat gini loh. Gue bingungnya, makanya gue selalu bingung di dunia finansial orang tuh selalu pikir semuanya gampang bro. Kalau misalnya lu nonton misalnya Gordon Ramsay bisa masak gitu, lu nggak tiba-tiba pikir lu bakal bisa motong bawang kayak dia kan. Tapi entah kenapa kalau di trading tuh rasanya kayak kalau Ray Dalio bisa, gue juga jago nih global macro investing gitu. Gue langsung ngerti semua makroekonomi, interest rate apa, hubungannya apa ya. Ketika suku bunga di negara ini ngapain, di Cina ngapain, di Cina ngapain, gue bisa mainin macro play apa. Nggak begitu, itu 60 tahun dibikinnya, knowledge base-nya. Ya. Gue 10 tahun di market untuk build itu. Yes. Itu nggak besok gitu loh jadi. Ya dulu juga ada teriak gue. Ya. Kalau sekarang emosi udah hilang. Kenapa udah terlalu terbiasa ya. Jadi no hard feeling gitu ya. Jadi ketika kalian coba naik sepeda terus jatuh, ya itu namanya belajar naik sepeda. Lu pasang rodanya samping itu, tapi nggak akan pernah bisa naik sepeda gitu kan. Dan kalian belajar sama kita ya, atau bahkan belajar sendiri, Ya. kalau kalian jatahnya rugi di market ya rugi bro. Jangan tiba-tiba ya mungkin karena kalian di dalam sini ya, terus habis itu kena random events itu tadi di market, terus lu salah AC karena saya di dalam AC, itu nggak bijak juga. Ya. Nggak bijak lah itu. Karena Itu kayak lu belajar masak sama Gordon Ramsay nih di kelas kursus nih ya, tangan lu kena bakal bisa pisau. Oh salah kamu gitu. Enggak, lu yang goblok gitu kan. Iya. Bukan berarti yang ngajar masaknya salah. Lu yang salah megang pisaunya. Gitu. Pisau bisa dipakai untuk potong bawang, tapi tangan lu bisa kena juga kalau tekniknya nggak benar. Ya. Contoh, sesalah apapun ya, kalau misalnya dia, kalau lu all in ya, bener 9 salah satunya lu all in di satu hilang semua uangnya. Nah, pikir coba. Iya. Ya. Misalnya lu bisa dobelin uangnya setiap 9 kali. Double, salah satu hilang semua. Kamu bisa, apapun yang dikali dengan 0 itu 0. Ya. Jangan pernah bet semuanya begitu loh. Ya kecuali you know what you're doing. Tapi gue yakin kalian mau belajar masak, mau belajar kungfu, you don't know what you're doing. Ya. If you know what you're doing, lu nggak di sini. Gitu. Lu di sini berarti apa? Lu datang ke perguruan kita, ya mau belajar. Jangan lu datang ke perguruan kita mau ngerusuh, apalagi baru sok-sok baru bisa nendang, terus lu ngajarin orang yang nendang, terus lu mau nendang kepala gue dari belakang. Ya. Itu gue belek dari samping gitu. Jangan coba tendang kepala gue dulu dari belakang. Dia udah lihat gue tangkap kaki lu begini. Karena emang kita levelnya jauh gitu. Nggak, faktanya juga itu ya, apa awal kita di sini bro, maksudnya kasih fondasi di dalam financial market bro, terutama kripto, dengan gaya kita, dengan cara kita, dengan pendekatan ya bro, dan teori-teori yang kita buat ditiru semua kan akhirnya. Ditiru. Coba satu Indonesia siapa dulu ngomong moonback? 0. Nggak ada yang ngomong moonback. Ya mungkin setelah 100 modul ini baru bro, teori yang baru lagi, ya mungkin ntar baru lagi. Mereka juga ini lagi. Bahkan dulu ya istilah serigala domba itu juga mereka terms yang nggak ada, itu terms nggak ada. Itu dia yang buat. Ya, jadi terms itu nggak ada. Nah, nanti McD keluar bercandaannya. Iya. Jadi itulah ya. Dan kalau kalian tanya, banyak kok yang nyontek kita ya, kalian tahu sendiri lah. Ya semua industri ya. Semuanya nyontek gitu. Semua coba nyontek. Mau kayak margin call ini mau coba dicontek ya kan. Oh ini coba dicontek. Mereka coba bisa contek. Kenapa? Ya karena beda, level kungfunya beda ya. Tapi kalau lu mau datang ke perguruan kita buat nantang ya silahkan. Kita open kok. Ya. Tapi kalau mau belajar, ayo kita belajar bareng-bareng. Tapi jangan gangguin teman lain yang nggak mau rusuh kayak kalian gitu loh. Karena gue tahu banyak sekali di sini yang mau belajar doang. Ya.
Kayak misalnya diskusi sederhana. Kalian sadar nggak sih dari diskusi itu pun yang mau itu aktif itu cuma 60%. Dan yang chat di situ mungkin sekitar 500-600 orang. Itu yang chat ya. Yang mau itu aktif buat nggak tahu ngebaca apa tuh 60%. 40 tuh bahkan nggak mau itu ada. Ya. Kalian keep that in mind. Ya. Jadi jangan kalian karena 100 orang ini perusuh, jadi kesannya kayak wah gini. Ya. Iya. Karena bukan tugas kita untuk jadi guru TK. Ya, ini perguruan kungfu. Kalau lu belagu gue selepet loh gitu. Ya, jadi jangan kayak oh ini masuk sini tapi kasar ya. Terserah lu masuk perguruannya yang di bawah tuh. Yang di got itu. Perguruannya. Ngajar mukul itu yang kayak ini yang pakai yang begini bisa orang langsung jatuh gitu terkapar. Beda gitu. Ya. Berbeda. Jadi itu aja mungkin Bro untuk margin call hari ini. Semoga bermanfaat. Jadi yang internal ini kita akan bikin ya mungkin setiap minggu. Tapi sebelum gua udahin margin call ini, gue pengen nyampein sesuatu ke kalian ya. Kita pengen adain sebuah program ya, di mana kalian itu biar kalian bisa belajarnya bareng. Karena kemarin gue dapat analogi kungfu itu, gue mikir gini, gimana kalau kalian itu bikin grup ya, masing-masing mungkin 7-15 orang. Dan itu kalian mungkin bisa ketemu setiap minggu sama grup itu. Nah itu nanti kita pikirin teknisnya seperti apa ya. Kita pengen di tiap grup itu ada leadernya. Nanti leadernya itu yang ketemu sama kita. Ya, buat kita bisa kasih materi. Oh minggu ini kita akan bahas tentang ini. Ya. Minggu depan kita akan bahas tentang ini. Jadi kalian bisa diskusi di topik tertentu, ya, bareng-bareng. Nah, selenggaranya gimana? Online boleh, kalian boleh lakukan secara online, ya. Misalnya Google Meet sama teman-teman kalian. Offline boleh, ya. Jadi semacam kayak private group kalian untuk kalian belajar. Karena kalau kalian sendiri-sendiri ntar jadi teh teriak. Ya, enakan kalau kalian bisa bareng-bareng sama grup kalian untuk diskusi, ya. What's happening in the market? Hal-hal positif lah, kalian bisa sharing tentang bisnis juga. Karena banyak yang akhirnya bikin koneksi dari Aceh, ya. Bahkan bukan koneksi di kripto, di bisnis, di luar itu terserah kalian, ya. Kalian ketemu mungkin seminggu sekali, ya, 2 minggu sekali untuk meet up dan bahas materi yang kita ajarin di sini, gitu. Itu yang kita pengen. Jadi kalau kalian mau bikin ya silahkan. Tapi nanti kita akan pikirkan teknisnya seperti apa ya Bro ya. Yes. Dan itu aja mungkin untuk hari ini. Semoga bermanfaat untuk semuanya.